Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai materi pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa? Lara. Kenapa? Lara izin. Oke, izin. Apakah ada lagi yang masuk? Aru Ibu. Kenapa Argo? Sakit. Ya, sakit. Saya absen ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemrograman web, client side, dan server side. Nah, kalian ada yang kepo nggak sih kalau misalnya kalian buka TikTok terus kan kalian suka nge-like tuh. Nah, kalian tuh tahu nggak sih cara kerjanya kayak gimana? Belum tahu ya. Jadi mari kita bahas dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kita akan menjelaskan perbedaan fungsi antara pemrograman client side yang berfungsi front end dan server side yang berfungsi back end. Yang kedua kita akan menganalisis alur kerja komunikasi data menggunakan prinsip request dan respon melalui jaringan internet. Yang ketiga kita akan menentukan penempatan untuk program yang tepat di sisi klien maupun server berdasarkan kebutuhan interaksi, efisiensi, dan keamanan data sistem. Nah, di sini ada definisi dan konsep dasar. Di dalam rekayasa pramuka, sebuah website tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada sebagai satu kesatuan kode yang tunggal. Websitenya bekerja melalui sebuah ekosistem komunikasi digital yang memisahkan antara tampilan klien dan otak server. Client side sendiri adalah script yang diterjemahkan di sisi klien. Script akan dikirim ke browser klien tanpa harus diterjemahkan oleh web server. Lalu server side sendiri adalah bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di komputer server dan hasil pengolahannya dikirim ke komputer klien dalam bentuk bahasa HTML. Oke, selanjutnya client side programming. Jadi pemrograman sisi klien segala proses yang berjalan langsung di browser pengguna, yaitu ada Chrome dan Firefox. Nah, fokusnya client side sendiri adalah antarmuka pengguna, visualisasi, dan interaksi yang responsif. Kode yang ditulis di sini dikirimkan oleh server ke browser dalam bentuk mentah, kemudian diterjemahkan oleh browser menjadi tampilan visual. Lalu ada 3 poin utama dari client side programming. Yang pertama ada visual yang mengatur warna, layout, dan tipografi yang menggunakan CSS. Yang kedua ada interaksi yang menangani klik tombol, animasi, dan validasi form yang menggunakan JavaScript. Yang ketiga ada transparansi yang kodenya bersifat publik dan dapat diinspeksi oleh siapapun melalui browser. Lalu client side programming sendiri kelebihannya yaitu mudah untuk dipelajari dan digunakan. Yang kedua, perubahan dan pemrosesan kode programnya lebih cepat karena dilakukan langsung di sisi klien host tanpa perlu melakukan proses di sisi server melalui jaringan internet. Yang ketiga, mampu menampilkan layout dan desain halaman web yang lebih interaktif dan user friendly. User dapat berinteraksi dengan halaman web melalui form isian yang disediakan. Lalu ada kelemahan client side programming.
client side ya. Jadi kode di sini tidak pernah dikirim ke browser pengguna. Lalu server akan memproses logika di dalam sistemnya sendiri, lalu hanya mengirimkan hasil akhirnya saja. Fungsi server side programming sendiri yaitu ada pengolahan data yang menghubungkan aplikasi dengan database. Yang kedua ada keamanan yang memverifikasi password, autentikasi user, dan memproses transaksi uang secara aman. Yang ketiga ada logika bisnis yang menangani algoritma rumit yang tidak boleh diketahui oleh publik. Lalu ada kelebihan server side sendiri yaitu aman karena kode disimpan pada sisi server. Yang kedua, mampu mendukung banyak program basis data atau database manajemen sistem. Yang ketiga, mampu mengelola sumber daya yang ada di komputer dengan baik, perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya. Yang keempat, tidak tergantung pada jenis web browser yang akan digunakan karena semua script dikelola di server. Kelemahannya sendiri dibutuhkan spesifikasi komputer server yang cukup tinggi agar dapat memproses server side secara cepat. Yang kedua, membutuhkan biaya server karena setiap interaksinya butuh internet untuk kirim dan terima data. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk membuat layout atau desain halaman web yang menarik. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kalian akan mengetahui nih alur kerja request dan respon. Arsitektur dari server side sering disebut juga dengan backend. Jika kita melakukan interaksi dengan halaman web, maka browser akan mengirimkan perintah ke server. Kemudian server akan merespon dan melakukan perintah yang diberikan. Pada tahap ini, script server side akan mengirimkan kembali data atau perintah dari browser, dan browser akan menampilkan data atau perintah tersebut. Sehingga secara garis besarnya karakteristik server side programming sendiri yaitu ada klien yang meminta request, lalu akan dieksekusi program yang dilakukan di server, selanjutnya akan mengirimkan hasil ke klien. Nah, di sini kita mempunyai perbandingan karakteristik antara client side dan server side. Jadi client side sendiri bahasa utamanya yaitu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu untuk server side ada PHP, Node.js, Python, dan Ruby. Lalu untuk keamanan client side sendiri rendah ya karena kodenya terlihat di publik. Untuk server side itu keamanannya tinggi karena kode tersebut tersembunyi di server. Yang ketiga, database. Client side itu tidak bisa mengakses database ya. Lalu yang server side itu kita bisa mengakses penuh ke database. Yang terakhir ada fokus utama client side sendiri yaitu antarmuka dan interaktif atau yang UI UX. Untuk server side-nya fokus utamanya logika, keamanan, dan data. Sampai sini apakah sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu ingin kalian akan mendiskusikan studi kasus ini ya. Jadi kalian membuat kelompok ada di sisi kiri dan di sisi kanan saya ya. Silahkan untuk tugas diskusinya yaitu kalian akan menganalisis fitur yang saya tentukan ya. Fitur satu yaitu column downtime, yang kedua fiturnya tombol beli dan validasi stok. Silakan kalian diskusikan oleh kelompok kalian masing-masing. Saya beri waktunya 5 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Silakan ya dikerjakan. Ini gimana, Bu? Apakah ada yang susah?
dijelaskan oleh kelompok kiri saya ya. Silakan berdiri, perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Megan Kaliska dari kelompok 1. Jadi jawaban dari analisis fitur 1 itu harus dijalankan di client side agar angka detik bisa berkurang secara real time dan interaktif langsung di layar pengguna tanpa harus melakukan refresh halaman berulang kali yang bisa membuat server Ya, baik. Benar untuk kelompok 1, dioplos ya. Selanjutnya kelompok 2 menjelaskan fitur yang kedua ya. Silakan berdiri dan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Mania Trita Sasabila. Di sini saya akan mewakili kelompok kami, kelompok 2. Untuk analisis fitur 2 itu membawa tentang install. Validasi utamanya wajib 100% di server side. Jika validasi jam diproses di client side mengikuti jam di HP pengguna, maka pengguna tinggal mengubah pengaturan jam di HP mereka menjadi pukul 12 secara manual agar tombol beli terbuka lebih cepat sebelum waktunya. Begitu juga dengan jumlah stok, pengurangan stok harus diproses secara rahasia di server dan database agar 10 unit HP tidak dibeli oleh 100 orang dalam waktu bersamaan. Sisi client side hanya bertugas mengubah warna tombol dibayar setelah mendapatkan lampu hijau dari server. Oke, baik, terima kasih. Dioplos untuk kelompok 2 ya. Jadi di sini sudah paham semua untuk materi hari ini. Sudah, Bu. Selanjutnya kalian akan melakukan kuis ya, karena saya ingin melihat bagaimana pemahaman kalian untuk materi hari ini. Untuk linknya sudah saya kirimkan di grup ya. Baik ya, sudah Bu. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Nah, kalau belum, silakan scan ya. Apakah sudah semua? Sudah, Bu. Sudah Bu, benar diganti. Rankingnya Salma dan Fania ini 1, 2 ya. Oh, wah. Jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu website modern adalah kolaborasi antara client side yang sebagai wajah yang mengatur visual dan interaksi instan browser dengan server side yang sebagai otak yang dibalik layar yang mengolah logika, keamanan, dan database. Keduanya berkomunikasi via alur request response yang browser meminta data, server memproses dan menjadikan hasilnya. Lalu akan memahami bagaimana fungsi kolaborasi ini wajib bagi developer agar bisa menciptakan aplikasi web yang estetik, responsif, aman dan efisien. Baik,